Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 81 praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Selasa 2. Di sini kami kelompok 81 dengan anggotanya, saya Floresta Andriano dengan NPM 21018 dan rekan saya. Saya Muhammad Habibin Nur Islamsyah dengan NPM 21039. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 2 yang telah kami kerjakan, yaitu analisis simulasi sistem pada produksi kopi di PT Kapal Air dengan menggunakan software ProModel. Di sini abstrak kami yaitu produksi merupakan kegiatan memperbarui suatu produk untuk dipasarkan kembali dikarenakan stok menipis. PT Kapal Air adalah suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi kopi. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software ProModel guna mensimulasikan masalah antrean produksi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan sebuah antrian produksi guna mempermudah dalam mendeteksi bottleneck pada proses produksi. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui di PT Kapal Air agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di salah satu aktivitas saja. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software model guna menyelesaikan simulasi masalah antrean produksi yang ada. Pengolahan data yang dimasukkan ke dalam software akan menghasilkan output. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang mu 1 sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Sehingga simulasi produksi kopi ini tidak dapat dilakukan pada sistem antrean produksi sesungguhnya karena data yang dihasilkan adalah tidak valid. Maka penelitian ini tidak dapat diterapkan di lapangan untuk proses antrian produksi secara real. Adapun pendahuluan kami yaitu sistem simulasi industri merupakan materi mata kuliah yang meliputi penggabungan dari unsur sistem dan simulasi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia industri, baik yang dinyatakan dalam bentuk model-model industri manufaktur maupun jasa. Lalu metode simulasi ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk memecahkan masalah antrian. Simulasi ialah suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem nyata. Lalu di era globalisasi saat ini, dunia industri berkembang sangat pesat, baik industri jasa maupun industri produk. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting terlebih lagi bagi perusahaan penyedia jasa. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara membatasi waktu pelayanan sehingga perusahaan dapat memenuhi target banyaknya pelayanan pada customer. Lalu pada kehidupan seperti sekarang ini, semua masyarakat ingin serba cepat kan dalam segala kegiatan. Kecepatan dan penghematan waktu sangat menunjang untuk menjalani segala kegiatan kehidupan. Salah satu kegiatan yang memerlukan kecepatan dan penghematan adalah waktu, adalah merupakan antrian. Lalu produktivitas. Di sini kami juga membahas produktivitas merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan, terlebih dalam era persaingan yang semakin tinggi. Pada perusahaan yang berbasis manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang, pengotoran sistem produksi menjadi komponen yang sangat penting dengan melihat karakteristik kemudian produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga produktivitas di sini sangat diperlukan guna menunjang perusahaan tersebut agar memproduksi dan tidak kekurangan persediaan. Lalu pada penelitian kali ini, PT Kapal Air akan mengoptimalkan proses produksi sehingga dalam pengerjaan bisa mendapatkan kualitas waktu dan sumber daya yang baik tanpa adanya waktu yang terbuang secara sia-sia, serta mencapai tujuan. Merupakan alasan utama PT Kapal Air melakukan simulasi dengan bantuan software ProModel ini. Software ProModel sendiri adalah salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Dengan bantuan software, PT Kapal Air diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang terjadi selama proses produksi kopi, sehingga mensimulasikan secara nyata akan mempermudah dalam mengeksekusi permasalahan di lapangan yang sedang terjadi dikarenakan terlalu banyak membayangkan terkadang bukan menyelesaikan masalah, namun itu hanya menambah permasalahan dalam kondisi lapangan, sehingga diperlukan software ProModel guna memperbaiki hal tersebut. Lalu metodologi penelitian kami
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di paragraf tersebutnya, kami menggunakan software ProModel. Di sini tahapan pengumpulan data kami ada data truk kopi datang, pengayakan biji kopi, analisis biji kopi, penyangraian, rendaman sangrai, penggilingan, pencampuran, dan pengemasan. Berikut data waktu pengukuran produksi PT Kapal Air. Lalu ada flowchart-nya sebagai berikut. Di sini ada verifikasi dan valid. Jikapun data tidak valid, maka kembali ke pengumpulan data kembali. Nah, ini penjelasan mengenai flowchart-nya. Lalu ada hasil dan pembahasan, yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran di mana dalam hal ini kebenaran tersebut tentang data yang didapat dari penelitian ini, dan validasi adalah proses mengesahkan atau menguji data yang didapatkan apakah valid atau tidak. Berikut ini adalah hasil checking error. Lalu ada analisanya. Dari verifikasi model didapat bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dengan tahap validasi model, yaitu menghitung jumlah replikasinya. Ini kami dapatkan dari software ProModel, dan ini perhitungannya. Didapatkan nilai N dan aksinya itu sebesar 2,74251 atau dibalikan menjadi 3. Lalu ada replikasi 3 yang dibutuhkan, yaitu ada 70, 84, dan 78. Lalu ada hasil output simulasinya sebanyak 13,79, 12,64, dan 14,14. Di sini kita membandingkan real system dan ProModel sebagai berikut. Adapun perhitungannya, lalu didapatkan nilai DF sebesar 2,049925 atau sebesar 2 dibulatkannya, dan ketentuan dari TD kali F kali alfa per 2 sama dengan 4,3. Didapatkan half width-nya sebagai berikut 17,55, sehingga confidence intervalnya sebesar 46,26 di antara mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 81,36. Di sini dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Di sini bisa dilihat bahwa nilai dari 46,26 ini lebih besar dari mu1 sampai mu2 dan kurang dari sama dengan 81,36. Berikut ada output simulasinya sebagai berikut. Lalu analisa outputnya sebagai berikut. Dari hasil output per model yang didapatkan, maka didapatkan 8 aktivitas antara lain kedatangan kopi, pengayakan biji kopi, analisis biji kopi, penyangraian, rendaman sangrai, penggilingan, pencampuran, dan pengemasan. Didapatkan hasilnya itu replication 1 13,79, replication 2 selama 12,64, replication 3 selama 14,14, replication 4 selama 14,33, replication 5 selama 14,89, replication 6 selama 14,92, replication 7 selama 14,95, replication 8 selama 14,91, dan replication 9 selama 13,69, dan terakhir replication 10 selama 14,15. Dari hasil verifikasi dan validasi yang disimpulkan bahwa AH0 ditolak karena 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Lalu masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT Kapal Air merupakan salah satu produksi kopi perusahaan di mana untuk mengoptimalkan produknya melakukan sebuah penelitian di mana mensimulasikan proses produksi dari awal truk datang sampai pendistribusian. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan, verifikasi, dan hasil output dan serta analisis. Lalu dari hasil output ProModel yang didapat diketahui bahwa aktivitas produksi kopi memiliki 8 aktivitas. Lalu memiliki dari hasil resultnya diketahui bahwa average time in system muncul pada replication 1 selama 13,79, replication 2 selama 12,64, replication 3 selama 14,14, replication 4 selama 14,33, replication 5 selama 14,89, replication 6 selama 14,92, replication 7 selama 14,95, replication 8 selama 14,61, replication 9 selama 13,69, dan replication 10 selama 14,15.
Dari hasil itu H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang Mi1 sampai Mi2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat, sehingga diperlukan perhitungan ulang dan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa lebih mengembangkan dan mengolah data dengan baik dan benar sehingga penyempurnaan penelitian sebagai penyempurnaan dari penelitian sebelumnya. Berikutnya bisa dilanjutkan ke rekan saya dalam. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan perantingan program dengan menggunakan software ProModel. Pertama-tama kita harus menyediakan datanya terlebih dahulu. Untuk prosesnya terdiri dari terkopi data, pengayaan biji kopi, analisis biji kopi, penyangrai, rendaman sangrai, penggilingan, pencampuran, dan terakhir pengemasan. Setelah itu, kita akan membuka software ProModel. Setelah terbuka, kita pilih file, new, kita kasih nama bebas, kita pilih milimeter, unitnya minutes, kemudian OK, kemudian kita pilih build location, pertama-tama kita masuk ke material datang terlebih dahulu, kita klik, kita akan sini juga, kita besarkan, kemudian untuk centangnya ini kita hilangkan, kemudian kita pilih A ini untuk masukkan teks, klik 2 kali, kemudian ganti kemudian OK. Selanjutnya kita aktifkan centangnya lagi. Untuk misalnya kita itu ganti nama terlebih dahulu juga di sininya. Selanjut lagi kita pilih lagi. Untuk barangnya di sini itu bebas ya, sesuai apa ya, yang pas, ibarat pas saja. Kita klik lagi di sini, kita perbesar, kemudian untuk centangnya kita hilangkan lagi, kita ketik A, klik 2 kali, kemudian proses penggilingan. Kemudian OK, kita juga akan di sini proses penggilingan. Kita new lagi, di sini kita perbesar, dan kencangnya kita hilangkan, kita pilih A, di sini analisis. Untuk namanya sesuai dengan proses yang akan digunakan, dan di sini juga kita ganti. Kemudian kita new lagi, kita pilih lagi, besarkan. Ini bisa dirubah-rubah tempatnya sesuai selera. New kita hilangkan, teksnya, masukkan teksnya lagi, kemudian ya, oke. Ini kita ganti juga nyanggaranya. Dan kita tahu lagi, kita pilih lagi sini. Nah, kita di sini.
dan oke, tekan di sini. Kita pilih lagi new, penggilingan kita pilih ini, dan ini kita hilangkan, kita klik A, kita klik 2 kali, penggilingan, dan oke. Ini kita ganti juga penggilingan, kita klik new lagi, kita pilih lagi campuran untuk ini, kita pilih sini. Campuran, oke. Yang terakhir ini ada pengemasan, kita ganti lagi, jangan lupa ganti. Kita lagi pengemasan ini, kita pilih yang untuk kartus, yang simple kartus. Hilangkan, kita klik A, ini kita oke. Sini juga diganti, jangan lupa pengemasan. Setelah sudah, kita beli build, kemudian rival, untuk naik. Yuk. Kemudian entities, kemudian kita pilih ikonnya ini, kita pilih, karena kita biji kopi, kita pilih ini aja. Kita build, kemudian rival. Nah ini, kemudian kita pilih ini. Kita kembali ke entitasnya terlebih dahulu. Kita ganti ini biji kopi. Kita sudah, kita kembali lagi ke build, kemudian rival, kemudian kita masukkan biji kopi. Location-nya ini datang, titiknya kita ketik 1, huruf-hurufnya kita isikan inf, untuk destinasi 1. Nah kita enter, kita pilih lagi uji kopi sampai proses yang terakhir yaitu pengemasan. Kita lakukan langkah yang sama. Satu, kita pilih inf 1, enter lagi, copy location dengan uji kopi, oke. 1 dan inf, dan ini 1, copy, penyampaian 1, inf 1, copy, nomor sangrai 1, lagi copy, dengan
in satu. Dan kita enter lagi. Nah, pencampuran tidak isi satu inf di oke location-nya ini pemasan oke satu inf satu. Nah, prosesnya sudah selesai, kemudian kita pilih bit lagi, kemudian processing. Jadinya biasa juga kita sama, kita pilih copy location-nya kita pertama ini copy datang, kemudian kita ke bagian output destination-nya setelah copy datang itu penggilingan, proses penggilingan kita oke. Kemudian kita masukkan 1 2 1 3 4 3 4 5 3 2 5 6 terus hanya 10 ini ya 10 data. Kemudian kita pilih auto fit, kita klik auto fit. Bentar. Selanjutnya gini, kita pilih auto fit, kita pilih discrete, kemudian oke. Nah, setelah muncul seperti ini, dapatkan nilai binominalnya 100, positionnya 100, kemudian kita pilih export. Untuk aplikasinya ini kita ganti ke Pro Model, kemudian kita klik OK. Setelah seperti ini kita bisa close, ini close, ini close. Nah, kita masuk ke move logistik, kita pilih yang gambar palu, kemudian kita pilih move for, kemudian kita paste, kemudian kita klik ini paste. Jika sudah seperti ini bisa kita close. Nah, kita bisa lanjutkan langkah yang kedua. Untuk pengisian datanya ini, seperti yang pertama tadi copy datang, kemudian yang ke outputnya ini proses penggilingan. Nah, yang untuk proses kedua ini proses penggilingannya di sini, analisis bisnya kopinya di sini, sampai seterusnya. Yang ketiga berarti kan analisis kopinya di sini, kemudian penyaringan di sini. Lakukan langkahnya sampai langkah yang terakhir yaitu pengemasan. Jika semua tahapan telah selesai, kemudian kita akan memilih simulation, dan kita pilih option. Untuk runtime-nya ini sesuai yang ada di modul, yaitu 8 jam. Kemudian ini kita kasih 10. Kemudian oke. Setelah sudah, kemudian kita pilih lagi simulation, kemudian kita run. Save the module running, oke. Kita save terlebih dahulu. Kita download, dan kita save. Nah, kita akan menunggu proses runningnya ini sampai selesai terlebih dahulu.
Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kita akan screenshot untuk kita masukkan ke program, kemudian kita pilih yes. Untuk skenario ini tetap normal run, kemudian replikasinya ini kita pilih alt, dan kita oke. Setelah muncul data seperti ini, kita pilih yang entity activity. Nah, sudah keluar untuk hasilnya. Untuk hasilnya ini kita access juga untuk kita masukkan ke dalam laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 81, sesi Selasa 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.